Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya tarawih yang dirahmati Allah. Kapan hari ketika bulan Ramadan ini saya sedang berkunjung di rumah sakit, itu namanya apa? Besuk ya. Besuk di rumah sakit terhadap kebetulan saudara kita, guru kita yang selalu membantu. Kebetulan kami aktif di panti asuhan ya, membantu di panti kita, dan beliaunya juga ustadz kita, dan beliaunya di rumahnya juga mengerjakan kajian, dan beliaunya ya kebetulan diberikan kelebihan Allah yaitu kekayaan, dan ketika ngisi pengajian selalu memberikan semacam semacam infak kepada saudara-saudara yang bisa menjawab. Dan ketika itu saya besuk di rumah sakit Mitra Keluarga, seperti hotel rumah sakitnya. Kemudian sampai di sana kita ketemu dan saya tanya, sekarang berpuasa Pak? Ya, kebetulan beliaunya Pak Doktor ya. Dan ternyata beliaunya tidak berpuasa. Karena apa? Karena sakit dan dilarang oleh dokter. Bahkan beliaunya kita jadwal, mungkin jadwalnya juga ada di sini ya, tapi beliaunya selama bulan Ramadan ini sementara istirahat ya. Kalau boleh saya tanya kepada para jamaah ketika saat ini, kalau misalkan diberi pilihan sehat ya, pilihan sehat atau pilih sakit tapi punya uang ya, uangnya banyak. Lek jenengan iki sehat, kalau tinggali ketokane duwe gak tapi akeh, milih nopo kinten-kinten? Sehat duwe gak tapi akeh nopo loro duwe akeh? Wah niki Bu, milih nopo Bu? Milih sehat duwe akeh, wes angel. Cari orang yang sempurna, kita yang sempurna itu hampir 1001 Bu ya, 1001. Siapapun kita ingin sehat, duwe bojo ya kepingin bojone sing lanang kepingin ganteng, itu kepingin ayu, tapi kadang-kala kurang ae ya, wes bojone ayu jadi kepingin duwe bojo maneh. Itu manusia. Tidak cukup itu, manusia punya anak. Juyina linasi hubusawat nisa wal banin. Engkau ya kepingin duwe anak, wis duwe anak kepingin anaknya sukses. Makanya setiap hari berdoa ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, jadikanlah anak kami, istri kami yang qurrata ayun, yang sukses. Anak kami yang sukses. Ya, kepingin sukses, wis dadi wali kota Solo, jadi kepingin meneng tadi wakil presiden, akhirnya merubah aturan di MK ya. Nanti sudah punya anak ya, jadi manusia itu ingin lagi punya kebutuhan hidupnya tercukupi. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kan harga-harga lagi naik apa turun Bu? Naik ya. Tapi ibu-ibu niki bendinten niki belonjone niku mundak napa mboten? Saking bapak ini diparingi tambahan napa mboten? Mboten. Tapi tetap bersyukur ya. Ternyata bahwa kita itu selalu ingin kecukupan hidup. Tidak cukup itu, kemudian kita itu ingin punya kendaraan wal banina wal qanatiri muqantarati min adzabi
sebelum punya kendaraan ingin punya mas-masan. Nggih, Bu, jenengan nggak ada emas napa mboten? Lek tumbas emas niku emas sing imitasi napa sing asli teng Blauran? Lek sing asli niku masih pinten karat, Bu? Halo, Ibu. Wah, ketara iki gak tapek duwe emas niki nggih. Jadi emas sing asli nggih, emas sing asli padahal wis duwe, emas sing nang omah niku lho emas asli, emase dhewe. Nggih. Itu manusia selalu ingin punya saving, ingin punya emas, ingin punya perak, ingin punya saving tabungan. Ya. Tabungan itu bisa di bank boleh, kemudian padahal juga tabungan mungkin disimpan di rumah ya, sewaktu-waktu bisa diambil untuk apa? Berjaga-jaga kalau terjadi anaknya sakit atau apa. Ingin punya tabungan, dan tabungan itu dikumpulkan ingin punya kendaraan. Kan nggak punya kendaraan ya tadinya, ingin punya kendaraan satu karena untuk antar jemput anaknya sekolah ya, satu kurang beli dua ya. Setelah punya kendaraan motor ini, sekarang ini lagi musim apa? Hujan. Hujan itu akhirnya naik kendaraan itu apa? Kehujanan ya. Akhirnya ingin punya mobil ya, itu ingin punya mobil. Biasanya sing penting duwe mobil supaya gak kudanan. Mobil elek-elek ritek nggih. Mobil apa? Biasanya mobil ya, mobil Toyota yang Toyota kotak itu wis gak apa-apa. Tapi tidak puas, ingin beli apa? Yang terbaru, yaitu Innova. Itu ya. Nanti terus begitu. Dan tidak cukup itu, bahwa manusia itu juga nadzabi wal fitati qaul musawamatul am wal hars. Manusia itu setelahnya kendaraannya, mobil, punya cukup semua, juga kita ini kadangkala ingin punya pendapatan baru ya. Pendapatan gaji setiap hari usahanya itu tidak cukup, yaitu ingin investasi dengan pengen duwe saham, lek wong dukur malih kepengin saham, kepengin penghasilnya seneng ini duit teko kepengin mboten kepingin. Nah, banyak keinginan semacam itu apa tidak? Boleh napa mboten? Boleh napa mboten, Bu? Lalu keinginan boleh. Lah terus katanya Allah apa? Ulaika, ya katanya apa? Wal fiddati wal khaulil musawwamati wal anam war dzalika mataul hayati dunia. Padahal sesungguhnya yang kita inginkan tadi semuanya itu ya, itu hanya mataul hayati dunia, hanya kesenangan mata ini, kesenangan kenikmatan apa? Yang sementara di dunia ya, kesenangan kenikmatan yang mataul gurur. Kadangkala apa? Mataul gurur seperti fata morgana, koyok yo bahwa itu kita kejar, padahal aslinya itu bukan kesenangan yang sesungguhnya. Qul a'unabbiukum bi khairim min dzalikum lil ladzina taqau. Maukah kamu aku kabarkan yang lebih baik dari kesenangan yang tadi itu ya? Ingin kesenangan yang sifatnya duniawi ya. Jadi kesenangan itu sifatnya duniawi tadi, yaitu punya istri atau suami, punya anak-anak, terus punya harta simpanan ya, punya kendaraan dan sebagainya, itu duniawi. Atau punya harta, tahta dan jabatan, itu adalah kesenangan sementara. Ada yang lebih baik daripada itu, apa? Lilladzina taqau inda rabbihim. Yang kita raih adalah kesenangan yang abadi, yaitu berupa apa? Pak, Bu, aslinya jenengan yang kepengin raih niku yang aslinya sebenarnya adalah apa? Yang ingin kita raih kebahagiaan hakiki, kesenangan yang hakiki, kesenangan yang abadi, kenikmatan yang abadi, yaitu berupa apa? Surga, jannah, surga. Dan surga itu, di dalam surga itu kenikmatan yang luar biasa ya. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada
lilladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa, diberikan kepada orang-orang yang berpuasa, diberikan orang-orang yang apa? Yang mereka istiqomah di dalam sholat tarawih, sholat qiyamul lail, diberikan kepada orang-orang yang sedekah ini. Ulaika jannal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha taqiyatan khalidin hasunat mustaqarra wa muqama. Mereka itu orang-orang ini jenengan sedaya niki mangke nggih, di surga itu Allah akan memberikan ghurfata, yaitu apresiasi, suatu penghormatan, dan salaman, yaitu suatu apa? Ucapan selamat. Ya, malaikat yang ucapan selamat yang jenengan. Jadi besok surga itu ya di antara kita-kita ini yang tidak hanya mengejar dunia, tetapi sungguhnya dunia itu dalam rangka majraatul akhirat, yaitu suatu ladang untuk meraih akhirat, meraih apa? Surga. Jangan sampai kita salah tujuan. Tujuan kita bukan dunia, yang sesungguhnya tujuan kita adalah akhirat. Dunia ini, seenak-enaknya dunia ini katanya orang itu mampir ngombe. Jenengan walaupun diberi kekayaan berapa, ya kebetulan ya saya itu sering di Bu Dokter Zuhro diperiksa, wis kena apa? Komorbid apa? Punya penyakit bawaan itu namanya apa? Apa namanya? Apa? Ya komorbid ya, itu. Setiap kita siapa yang nggak punya komorbid penyakit bawaan? Lek wis usia tertentu, lek gak yo darah tinggi, hipertensi juga, diabetes, kemudian apa, asam urat. Makanya kalau kita selalu meriksa, paling ya 3 itu yang diperiksa, ya minimal 3 itu sudah, yaitu komorbid itu bawaan kita itu sudah. Kalau sudah waktunya, katanya Rasulullah itu usia umatnya itu antara 60 sampai dengan 70. Nah, kalau sudah demikian jenengan lo masih duwe sugih opo, gak oleh mangan manis, gak oleh mangan kakean daging, wis gak oleh mangan sing aneh-aneh. Lah terus buat apa ya? Para jamaah yang dirahmati Allah, maka yang kita raih adalah ini surga. Makanya kita, tujuan kita itu karena surga ini kita senantiasa lilladzina taqau, itu menjadi orang-orang yang bertakwa. In aksantum falinafsi, kemudian wa in asatum falaha. Apabila kita berbuat baik, ya maka kebaikan untuk siapa? Untuk diri kita. Tetapi bila hidup kita tidak produktif, sia-sia, apalagi berbuat menyimpang agama, menjauhi perintah Allah, maka ya keburukan itu juga untuk kita sendiri. Saya tanya sekarang Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kan lagi di live ya, digital ya. Digital ini kira-kira bisa hilang nggak? Bisa habis nggak? Jenengan ada yang namanya jejak digital, wonten nggih? Jenengan lihat niku ya. Ada, saya pernah mengunjungi teman juga di mana di kejaksaan itu yang masuk ya, walaupun mungkin sekarang sudah keluar, hartanya masih bisa dimakan untuk apa? Untuk keluarganya dan banyak ya. Karena yang namanya, mohon maaf, di Indonesia ini kan hukumnya ringan ya. Tetapi yang namanya jejak digital itu tidak akan lepas. Apa? Dibuka namanya itu mesti ada. Tidak hanya ada fotonya. Pakai apa? Jaket oranye ya. Pakai apa? Jaket apa itu? Oranye. Itu ada ternyata. Dan itu banyak. Jejak digital itu tidak akan terhapus. Lah sekarang ini jenengan ini loh, ya, yang dicari punya harta banyak tapi dihinakan Allah. Kalau sudah hina di hadapan Allah, maka hina di hadapan manusia. Atau jenengan ini ya cukup karena wa kasbu, ayatnya itu Allah memberikan kecukupan. Kekayaan itu bukan harta yang banyak, tetapi kecukupan, merasa cukup. Walaupun orang itu hartanya banyak, tapi kalau merasa kurang-kurang itu berarti orang itu miskin. Maka para jamaah sekalian, yang kita cari adalah kemuliaan. Makanya rezeki itu ulaika ya umul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim. Kemudian terakhir warizqun karim, Allah memberikan rezeki yang mulia. Artinya rezeki ini yang membawa kemuliaan kita
di hadapan Allah, mulia di hadapan Allah, maka mulia di hadapan makhluknya, yaitu manusia. Kalau mulia di hadapan manusia, belum tentu mulia di hadapan Allah, dan pada akhirnya akan dihina. Demikian, mudah-mudahan puasa kita yang kita cari melalui puasa, melalui tilawatul Quran kita, sedekah kita, kemudian melalui sholat kita ini, insya Allah mudah-mudahan memberikan dampak sosial, memberikan dampak yang positif bagi kehidupan keluarga kita, dan memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara. Ada perubahan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.